Karena dia adalah orang yang paling sengsara kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kesengsaraan itu, dia bersabar. Toh pada dasarnya yang namanya dunia itu hanya sekejap, hanya sebentar. Dia tetap bersujud kepada Allah. Dia tetap berterima kasih kepada Allah. Akhirnya begitu pulang kembali kepada Allah, dia menjadi ahli surga. Lantas tatkala kemudian dia menjadi ahli surga, dimasukkan ke dalam surga, satu celupan saja. Berarti gantian, mau terus dicelupkan neraka. Kalau ini, orang ini kemudian dimasukkan ke dalam surga, yang dulu dia kehidupan di dunianya sengsara penuh dengan segala air mata dan kesedihan. Orang itu kemudian disuruh untuk mencicipi surga, satu celupan saja. Lantas tatkala kemudian satu celupan, dia disuruh keluar kembali, lantas kemudian didudukan dan ditanya, ya benar Adam, wahai manusia, bagaimana menurut pendapatmu? Hal ra'aita bu'san qat? Apakah kemudian kau melihat di dalamnya kesengsaraan? Apakah kemudian kau merasakan di dalamnya segala kesusahan? Jawab hamba itu, la wallahi, demi Allah tidak. Maksudnya adalah kenikmatan satu detik di dalam surga akan menghilangkan semua cerita kesengsaraan sepanjang hidup di dunia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu disebutkan di dalam Sahih Muslim, gambaran seberapa besar azab di dalam neraka, seberapa besar yaitu nikmat di dalam surga. Disebutkan riwayatnya dari Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahli nar. Akan didatangkan orang yang paling nikmat, seorang ahli dunia, yaitu dia kemudian menjadi ahli neraka. Kata Rasulullah, nanti kelak pada hari kiamat akan didatangkan orang yang paling nikmatnya banyak di dalam kehidupan dunia, dan dia adalah ahli neraka. Sampai nek di anak kalimat ungkapan wong sing uripe paling akeh nikmatnya nang dunia iki kaya apa? Berarti mobil ia punya, bahkan segala merek itu ada, selevel sampai mobil Lamborghini, Alphard, punya puluhan. Rumah di mana-mana, harta melimpah, sehingga untuk apa saja yang ia inginkan tercapai pula, karena ia memiliki harta benda. Ini orang yang paling nikmat di dalam kehidupan dunia, sehingga kalau ia menginginkan sesuatu, cukup ia hanya memerintahkan saja karena ia memiliki harta benda dan kekuasaan. Tapi permasalahannya adalah dengan semua nikmat-nikmat dunia itu dia tidak bersyukur, dia tidak beribadah, dan akhirnya dia menjadi ahli neraka. Dan kelak orang yang seperti itu didatangkan oleh Allah. Lantas tatkala kemudian didatangkan kepada Allah, fayusbahu finnar sabqah. Kemudian orang itu dicelupkan, sampai ngerti dicelup, sampai neng gawe teh celupe, terus dicelupna, dilepokna terus nang gelas, apa terus dicelupna terus diangkat dibuang. Dicelupna, konek wis keton kental, gledak, nak ora dilepokna nang gelas, terus nek dilepokna nang gelas terus ki jenengane udah teh celup tapi teh tubruk. Ini kadang-kadang anak teh celup mingga ngene gawe kayak model teh tubruk. Mulane teh kuwi nang kono terus kan yang jenenge teh celup ki maksudnya dicelup diangkat. Mulane kalimat nang bahasa Indonesia celup. Nah, orang itu kemudian dicelupkan di dalam neraka. Nah, dicelupnya berarti suwe apa sedela? Sedela. Dia kemudian dicelupkan di dalam neraka satu saat saja. Lantas kemudian diangkat kembali. Begitu dicelupnya neraka, dia diangkat kembali, didudukkan, ditakoni nang Allah. Ya benar Adam, wahai anak manusia, yang lupa dengan nikmat-nikmat yang dulu aku berikan di dunia, sampai kemudian kau akhirnya merasakan azab di dalam neraka, sekalipun hanya satu celupan saja. Bagaimana menurut pendapatmu di dalam neraka itu? Apakah kemudian kau melihat di dalamnya yaitu kebaikan? Apakah kemudian kau melihat di dalamnya pula kenikmatan? Jawab hamba itu,
La wallahi ya Rabbi, tidak demi Allah wahai Tuhanku, aku tidak melihat di dalamnya kenikmatan sedikit pun. Aku melihat di dalamnya tidak ada kebahagiaan sedikit pun. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kalau ada manusia sepanjang hidup di dalam kehidupan dunia, dia penuh dengan segala kenikmatan dunia karena harta benda ada, dan dia menginginkan segala sesuatu terpenuhi pula, tapi kemudian dia lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Berkuasa. Akhirnya kemudian hal itu menjadikan dia ahli neraka. Jika kemudian hanya dibalas dengan satu celupan di dalam neraka, maka menghilangkan kenangan semua nikmat-nikmat di dalam kehidupan dunia dulu. Jadi pun dibalas celupan tok wis ora nana pekase nikmat-nikmat sing ben dirasakna nang dunia. Maksudnya seperti itu. Ini menunjukkan besarnya atau mengerikannya yaitu azab neraka jahanam. Bayangkan kalau seandainya suatu saat hamba itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala satu hari, kayak apa? Hilang wisukanana pete terkait masalah kenikmatan-kenikmatan di dunia. Kalau suatu saat hamba itu belum dibalas dengan yaitu azab Allah satu minggu, sudah tidak ada bekasnya lagi terhadap permasalahan nikmat-nikmat dunia. Lantas berikutnya, wa yu'ta bi asadin nas bu'san fid dunya. Lantas kemudian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala didatangkan pula manusia yang paling sengsaranya di dalam kehidupan dunia, tapi dia menjadi ahli surga. Yang berikutnya didatangkan oleh Allah orang yang paling sengsara kehidupan di dalam kehidupan dunia, tapi dia menjadi ahli surga. Sampai kita koni wong sing paling sengsara apa? Anak akeh, umai ngontrak depo bocor, kan iya, umai alah dia uang tidak ada, kalau menginginkan sesuatu cuma hanya di batas keinginannya. Pas zaman dia kepengen terhadap sesuatu yang kepengen dok, karena dia adalah orang yang paling sengsara kehidupannya di dalam kehidupan dunia. Tapi kalau kesengsaraan itu dia bersabar, toh pada dasarnya yang namanya dunia itu hanya sekejap, hanya sebentar. Dia tetap bersujud kepada Allah, dia tetap berterima kasih kepada Allah. Akhirnya begitu pulang kembali kepada Allah, dia menjadi ahli surga. Lantas tatkala kemudian dia menjadi ahli surga, dimasukkan ke dalam surga satu celupan saja, berarti gantian mau terus dicelupkan neraka. Kalau ini orang ini kemudian dimasukkan ke dalam surga yang dulu dia kehidupan di dunianya sengsara penuh dengan segala air mata dan kesedihan, orang itu kemudian disuruh untuk mencicipi surga satu celupan saja. Lantas tatkala kemudian satu celupan, dia disuruh keluar kembali. Lantas kemudian didudukan dan ditanya, ya benar Adam, wahai manusia, bagaimana menurut pendapatmu? Hal ra'aita bu'san qat? Apakah kemudian kau melihat di dalamnya kesengsaraan? Apakah kemudian kau merasakan di dalamnya segala kesusahan? Jawab hamba itu, la wallahi, demi Allah tidak. Maksudnya adalah kenikmatan satu detik di dalam surga akan menghilangkan semua cerita kesengsaraan sepanjang hidup di dunia. Mung dibayar mung nang satu detik di dalam surga, itu menghilangkan semua hal-hal yang berkaitan dengan masalah, segala kesusahan, kepenatan, dan kesedihan dunia. Itu seperti itu. Artinya gini, kalau hari ini panjenengan memiliki kesedihan, gak usah sedih. Kini kita memiliki satu penghibur di yaumil akhirat, yaitu surga. Biarkan saja yang namanya masalah-masalah di dalam hidup, di dalam kehidupan dunia itu mampu dan mengundang air mata. Toh pada dasarnya manusia sedih dan suka itu sudah menjadi biasa. Silih berganti antara satu dengan lainnya. Biarkan saja semuanya itu. Yang pasti jangan sampai kemudian kesedihannya itu mengantarkan kita ke dalam neraka. Jangan sampai pula kemudian kebahagiaan itu mengantarkan kita ke dalam neraka. Jadikan semuanya itu, baik bahagia, baik kesusahan, baik kesedihan, semuanya itu menjadi media jalan untuk mendapatkan surga. Maksudnya seperti itu. Dan berikutnya, kalau ini hadisnya panjang banget ini. Sekarang yaitu hadis riwayat dari Bara bin Azib. Hadis ini riwayat dari Bara bin Azib. Kata Bara bin Azib, "Kharajna ma'a Nabi." Pernah kami keluar bersama Nabi.
kami pernah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi janazatin rajulin minal ansar, mengantarkan jenazah laki-laki sahabat Ansar. Fa intahaina ilal qabri, akhirnya kami semuanya para sahabat bersama Nabi sampailah di kuburan. Sampailah akhirnya Rasulullah bersama sahabat-sahabat pada saat itu sampai di kuburan. Walamma yalhadu, maka tatkala dia sahabat itu kemudian sedang menggali kubur itu, maka fajallasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah duduk. Wajallasna haulahu, dan sahabat-sahabat yang lain duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi menurut riwayat Rasulullah mengantarkan jenazah sahabat Ansar. Begitu sampai di kuburan, ternyata ada yang lagi menggali belum selesai. Sedang menggali kubur belum selesai. Tatkala dia sedang menggali, para sahabat-sahabat yang sedang menggali, Rasulullah duduk. Kemudian sahabat-sahabat yang lain ikut duduk mengelilingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lantas tatkala kemudian Rasulullah duduk dan dikelilingi oleh sahabat, Rasulullah kemudian kata sahabat, ka'anna ala ru'usina thair, maka seakan-akan di kepala kami terdapat burung. Kalimatnya seakan-akan kepala kami terdapat burung. Ini adalah kalimat ungkapan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan suasana hening, khusyuk. Kita bingung mau melakukan apa. Sampean suatu saat duduk-duduk, misal contoh suatu saat panjenengan duduk bersama tokoh masyarakat misalnya, duduk kemudian berkeliling, tapi tokoh masyarakat itu yang kita tunggu-tunggu untuk menyampaikan sesuatu, jenengan tokoh yang meneng baik. Kita kan akhirnya seperti seakan-akan di kepala kami terdapat burung, suasananya hening, khusyuk, dan kita bingung mau melakukan apa. Sehingga pada saat itu sahabat dalam keadaan hening, khusyuk, termenung, dan mereka semuanya tidak tahu harus melakukan apa, cuma hanya bisa hening dan khusyuk. Lantas kata seperti itu, fi yadihi ngawudun yang kutubil arda. Kemudian di tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat dahan. Rasulullah memegang dahan. Setelah kemudian memegang dahan, Rasulullah kemudian menggaris-garis di bumi. Rasulullah ambil dahan kemudian digaris-gariskan ke bumi. Tujuannya apa? Yang tadinya semuanya hening, khusyuk, supaya mereka itu memperhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita tidak tahu apa sebetulnya yang dilakukan, maksud dan tujuan yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Dia hanya menggaris-garis dengan dahan ke bumi, digaris-garis. Lantas tatkala seperti itu, kemudian Rasulullah mengangkat kepalanya ke langit. Sampai bayangna nek pada saat itu melu nang kono, jujuk nang pemakaman. Begitu tekan pemakaman, galiannya belum selesai. Rasulullah kemudian duduk, jenengan melu duduk. Suwe meneng hening, orang nasi ngomong salah siji pun. Rasulullah yang menang. Lantas tatkala Rasulullah diam, tiba-tiba Rasulullah kemudian memegang dahan. Begitu memegang dahan, Rasulullah digaris-garis nang bumi. Panjenengan paling-paling hanya bisa melihat apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Lantas Rasulullah setelah itu kemudian dia menatap ke langit, gelembang langit. Setelah dia menatap ke arah langit, mengangkat kepalanya menuju langit, faqala, kemudian Rasulullah bersabda, istanghidu min nadzabil qabri. Rasulullah mengatakan seperti itu sampai 2 kali atau 3 kali. Berlindunglah kita semuanya yaitu dari azab kubur. Dalam Islam kan ada istilah fitnah kubur, ada istilah azab kubur, ada istilah kemudian yaitu azab kubur, kemudian nikmat kubur, kemudian juga ada istilah yaitu siksa kubur. Kalau kemudian kita menganggap kemudian hal yang seperti ini, fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Kalau fitnah kubur adalah tatkala panjenengan ditanya, man rabbuka, jenengan kemudian bisa menjawab, jenengane fitnah kubur. Tatkala panjenengan ditanya man rabbuka wa ma dinuka, sampai bisa menjawab atau tidak menjawab, ini yang dimaksud dengan fitnah kubur.
Tapi tatkala panjenengan kemudian tidak bisa menjawab, panjenengan dipukul oleh malaikat yang warnanya biru. Dia malaikat itu bisu tuli, kemudian juga dia bisu tuli buta, memegang yaitu palu gada dari besi. Sampai yang bisa jawab, sampai dipukul, sampai panjenengan menjerit, seluruh makhluk mendengar kecuali manusia dan bangsa jin. Nah, kising jenengane fitnah kubur. Dipukul nang gada nang malaikat, ki jenengane azab kubur. Kita disuruh berlindung kepada Allah dari azab kubur dan fitnah kubur. Ana mening nikmat kubur. Nikmat kubur adalah hamba-hamba Allah yang beriman yang mendapat kebahagiaan di dalam kuburnya. Nah, Rasulullah kemudian berkata, "Istamidu billahi min adzabil qabri." Berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala itu dari azab kubur. Sampai mengatakan itu 2 kali sampai 3 kali. Ngomong lagi gue Rasulullah sampai 3 kali atau 2 kali. Dan kita sudah melakukan itu. Panjenengan nek gendong sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Panjenengan kon bayangna, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari segala azab kubur. Dan kita tahu ada beberapa amalan-amalan yang bisa menjadikan manusia terkena azab kubur. Di antaranya adalah namimah, riba, dusta, termasuk di antaranya adalah yaitu tatkala kita membuang air kecil kemudian najisnya itu sering terkena badan. Itu di antara beberapa sebab-sebab yang menjadikan manusia terkena azab kubur. Nah, lantas tatkala Rasulullah kemudian berkata seperti itu 3 kali, kemudian Rasulullah summa qala, dan Rasulullah bersabda, innal abdal mu'mina idza kana fi inqitangi minad dunya. Sesungguhnya kalau seandainya ada seorang hamba yang beriman apabila ia hendak terputus dari dunia. Jika ada orang beriman, dia mau terputus dari hari-hari dunia. Maksudnya adalah mau meninggal. Jika ada orang beriman, ia hendak mau meninggal. Kayak nang kitab tadkirah di sini sebetulnya ada. Kayak sampean sing mengikuti kajian di malam Senin, itu di sini juga ada di bab itu. Nah, kalau menurut kitab tadkirah, manusia sebelum mati itu nanti Allah istakmalahu. Allah akan mempekerjakannya. Wong nek garep mati nang Allah dipekerjakannya. Rasulullah tatkala bertanya, yaitu berkata seperti itu, kemudian ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa yang dimaksud kemudian mempekerjakannya Allah Subhanahu wa taala mempekerjakannya? Maksudnya adalah hamba itu diberi taufik, hamba itu diberi ilham, hamba itu diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beramal soleh, sehingga ia ditutup dengan amalan soleh tatkala ia meninggal. Dan kita menuju proses ke arah sana. Yang kita khawatirkan lagi, hari ini kita sedang rajin beribadah, hari ini kita semuanya dalam keadaan mencintai kebaikan. Belum tentu besok tatkala kemudian menjelang kematian, boleh jadi mungkin Allah tidak mempekerjakan kita, sehingga pada saat sebelum mati ternyata kemudian dalam keadaan malas untuk beribadah. Malah terkadang kemudian kita sering menyaksikan pula ada hamba Allah, dia dalam keadaan meninggalkan sholat. Begitu dia meninggal, malah dewek ninggalnya sholat. Padahal dia narikalanya isi sehat, sebelum dia sakit, dia senantiasa mendirikan sholat terus. Kising jenengane Allah mempekerjakannya sebelum meninggal. Jadi wong kalau sebelum meninggal oleh Allah Subhanahu wa taala dipekerjakan. Maksud dipekerjakan di sini adalah Allah memberinya taufik, Allah memberinya hidayah, Allah memberinya ilham untuk berbuat kebaikan. Terkadang kita mendapati yang seperti itu. Dari dulu dia tidak pernah beribadah. Dari dulu dia tidak pernah berangkat mengaji. Dari dulu dia tidak pernah berangkat menuju masjid. Tapi ternyata 1 bulan, 3 bulan, atau mungkin bahkan 2 hari sebelum dia meninggal, dia ternyata kemudian memakai baju gamisnya, kemudian mengambil bajunya, lantas kemudian bergerak melangkah menuju masjid, kemudian adzan. Padahal sebelumnya dia belum pernah sama sekali menuju masjid. Lantas kalau kemudian adzan dia ikut sholat.
terhitung 1 hari lengkap dia ikut sholat terus. Begitu selang 1 hari berikutnya dia pun masih sama. Ternyata hari ketiganya dia meninggal. Kising jenengannya Allah mempekerjakannya. Berbeda dengan urusan terkait masalah seorang hamba Allah yang tadinya beriman, yang tadinya beribadah. Begitu dia sakit menjelang kematiannya 1 minggu, 2 minggu, 3 hari, atau bahkan kemudian 2 hari sebelum dia meninggal. Tadinya dia adalah ahli jamaah, tadinya adalah ahli sholat. Karena begitu dia sakit, kemudian terkulai lemas di atas ranjang tidur. Ternyata Allah tidak mempekerjakannya. Akhirnya kemudian dia malas untuk sholat. Dia menganggap, tidak apa-apa. Padahal dia tidak dipekerjakan oleh Allah. Karena kita tahu dalam fikih, sehingga dengan wong sholat tidak bisa ditinggalkan sekalipun dengan sakit yang memang sakitnya itu masih berisyarat dan masih sadar. Sampai selama pikiran kita masih sadar, maka tetap sholat itu hukumnya wajib. Orang tatkala tidak bisa dengan berdiri disuruh dengan duduk. Tatkala tidak bisa dengan duduk, dengan berbaring. Tatkala kemudian dengan berbaring dia tidak bisa, dia dengan berisyarat pandangannya atau bahkan dengan berisyarat pikirannya. Lantas bagaimana wudunya? Kira-kira kan dengan alam pikiran Anda. Kalau suatu saat jangan sudah terkulai lemas di atas tempat ranjang tidur dalam keadaan sakit, bagaimana wudunya? Wudunya jangan bayangkan. Lagi mencuci tangan, ini saya lagi mencuci muka, terus jenengan sholat. Sholatnya bagaimana? Mengkira-kirakan. Yang pasti hati kita yang hadir di hadapan Allah. Karena sholat tidak boleh ditinggalkan. Tapi ada manusia hanya dihantarkan kematian sakit 3 hari, sakit 1 minggu, sakit 1 bulan. Tapi bersamaan dengan itu ia meninggalkan kewajiban terkait masalah yang paling pokok di dalam Islam, yaitu meninggalkan sholat. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan meninggalkan sholat. Sing di media, sing mau ya, sing mau orang dinatok ibadah terus meninggal. Wow, masya Allah, kising senengane Allah mempekerjakannya. Ya. Di antaranya itu besok insya Allah sampai di bab ini, yaitu hadis riwayat Bara bin Azib. Ini hadisnya sangat panjang, kalau masih 3 kali pertemuan kok. Bisa hadisnya 2 lembar. Ada yang mau ditanyakan? Tafadhol silakan, atau mungkin ada yang mau ditambahkan? Rombongan saking gedung dulu suatu mohon. Gimana? Monggo.